Santa Teresa Avila TV, Sorowajan Baru, Renungan Katolik Rabu, 12 Maret 2025 diambil dari bacaan Injil Suci Lukas bab 11 ayat 29-32, menyadari tanda-tanda kehadiran Allah di tengah kehidupan, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lukas bab 11 ayat 29, firman Tuhan dalam kitab suci Injil Lukas bab 11 ayat 29-32 menceritakan tentang bagaimana Yesus menanggapi permintaan tanda dari orang banyak. Yesus menyebut generasi itu sebagai angkatan yang jahat karena mereka terus menuntut tanda untuk mempercayainya. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada tanda yang akan diberikan kepada mereka selain tanda Nabi Yunus. Yesus mengacu pada pengalaman Nabi Yunus yang tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam sebelum akhirnya keluar dan membawa pesan pertobatan kepada kota Niniwe. Dengan cara yang sama, Yesus menubuatkan kematiannya, penguburannya selama 3 hari, dan kebangkitannya sebagai tanda terbesar yang akan diberikan kepada manusia. Orang-orang Niniwe bertobat ketika mendengar khotbah Yunus, namun orang-orang pada zaman Yesus masih menolak untuk bertobat meskipun sudah menyaksikan mukjizatnya dan mendengar ajarannya. Yesus menekankan bahwa pada hari penghakiman, orang Niniwe akan bangkit dan menghakimi generasi itu karena mereka bertobat dengan mendengar khotbah Yunus. Sementara generasi itu menolak untuk bertobat meskipun Yesus, yang lebih besar dari Yunus, hadir di tengah-tengah mereka. Yesus juga menyebut tentang Ratu Selatan yang datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Namun, orang-orang pada zaman Yesus tidak menyadari bahwa hikmat yang lebih besar dari Salomo, yakni Yesus sendiri, ada di tengah-tengah mereka. Ini adalah peringatan bagi kita semua untuk menyadari tanda-tanda kehadiran Allah dalam hidup kita dan tidak mengeraskan hati kita terhadap panggilannya. Sebagai umat Katolik, kita diajak untuk merenungkan sejauh mana kita peka terhadap tanda-tanda kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita selalu mencari tanda-tanda spektakuler ataukah kita mampu melihat kehadiran Tuhan dalam peristiwa-peristiwa sederhana? Injil hari ini mengajak kita untuk memiliki iman yang peka dan hati yang terbuka terhadap panggilan pertobatan dari Tuhan. Poin-poin refleksi sehari-hari. 1. Peka terhadap tanda-tanda Tuhan, renungkan bagaimana kita bisa lebih peka terhadap tanda-tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita selalu mencari tanda-tanda spektakuler ataukah kita mampu melihat kehadirannya dalam peristiwa-peristiwa sederhana? 2. Panggilan pertobatan, evaluasi sejauh mana kita merespon panggilan pertobatan dari Tuhan. Apakah kita siap untuk meninggalkan dosa-dosa kita dan mengikuti jalan Tuhan dengan sepenuh hati? 3. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Renungkan bagaimana kita bisa lebih menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Apakah kita merasa dekat dengan Tuhan dalam doa, pekerjaan, dan interaksi dengan sesama? 4. Mengikuti teladan Yesus. Apakah kita meneladani Yesus dalam sikap dan tindakan kita? Bagaimana kita bisa lebih setia dalam menjalani ajarannya dan mengikuti panggilannya? 5. Iman yang tangguh. Bagaimana kita bisa memperkuat iman kita sehingga tidak tergantung pada tanda-tanda spektakuler? Apakah kita memiliki kepercayaan yang kokoh bahwa Tuhan selalu hadir dan bekerja dalam hidup kita? Dengan merenungkan dan mengamalkan pesan dari Injil hari ini, kita diajak untuk memperkuat iman kita dan menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Marilah kita selalu membuka hati untuk menerima tanda-tanda kehadirannya dan menjawab panggilannya dengan iman yang tulus dan penuh kasih. Thank you for watching. Join dan subscribe Instagram, Facebook dan YouTube Revival One.